Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Mari saya undang kita mau tundukkan kepala kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Pengorbanan-Mu buat kami sungguh anugerah-Mu terindah buat kami Tuhan. Ketika Kau mati Tuhan menggantikan kami, menebus segala dosa kami Bapa. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Pagi ini kami bawa hati kami buat Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mengenang segala pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Menyatakan Engkau juru selamat kami Bapa. Syikiralah batakara lamaya, syikiralah maya. Telah kami lihat Tuhan pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Darah-Mu yang tercurah buat kami Tuhan. Anugerah terindah buat kami Tuhan. Syikiralah maya. Syikiralah maya, syikiralah Yesus. Mari kita mau katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu buat kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu
Mari kembali dari awal kita mau katakan, telah kulihat Tuhan, kasih-Mu buatku Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukti kasih. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kami melihat kasih-Mu Tuhan, gantikanku. Dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, terlalu besar Tuhan kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. haleluya. Mari naikkan penyembahan kita, naikkan syukur pada Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang berkorban buat menebus dosa kita. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan, syukurku naikkan, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu buat kami Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat-Mu Bapa. Mengalir buat kami kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab karya terbesar Tuhan dalam hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita mau katakan karya terbesar-Mu buat kami Tuhan. Terbesar dalam hidup, Yes Tuhan. pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
Karena terbesar dalam hidup kami Tuhan, pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Darahmu yang tercurah buat kami Bapa, menebus dosa-dosa kami Tuhan, membuat kami layak datang kepadamu Tuhan, membuat kami layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-Mu. Kami bersyukur kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan hati kami Bapa, kami datang memasuki hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan hati kami Tuhan, kami rindu untuk Kau isi Tuhan, kami rindu untuk Kau urapi Tuhan, sehingga kami mendapatkan urapan yang baru, minyak yang baru Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ambil alih ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap pelayan jemaat-Mu semuanya Bapa, kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, segala kuasa-kuasa jahat, si iblis yang mengganggu ibadah kami, mengganggu hati kami Bapa, kami mau patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari yang siap memuji Tuhan, yang siap bersuka dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Boleh lihat kiri kanan kita, ada wajah sukacita. Kenapa? Karena Tuhan kita mati buat apa? Menebus dosa kita. Siapa sini umat-umat pemenang? Siapa sini dibebaskan? Boleh yang merasa kita bebas, boleh angkat tangan, kita mau katakan ku bebas. Ku bebas, 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 ada pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Katakan ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yang bebas kita mau katakan ku bebas, 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 karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, sebab sekarang telah tiba. Amin. Oleh darah anak domba kita dibebaskan. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Amin. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa. Sebab siapa? Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Amin. Para pendakwa kita mau katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Saya percaya darah anak domba menebus kita. Amin. Saya percaya kita dibebaskan. Boleh kita angkat tangan kita,
Boleh di atas. Oleh darah anak domba. Katakan dengan iman, oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Mari kita mau kalahkan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Sekali lagi jemaat saja ya. domba. Amin Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Mari kita mau injak iblis. Mari dengan semangat katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Anak domba. Amin. Boleh lihat kiri kanan. Ada sukacita kemenangan. Ada sukacita kuasa Tuhan yang mengelilingi kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Yuk mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama mengatakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Boleh ditayangkan. Nanti kita mulai sama-sama dengan kata aku percaya. Yuk. Satu, sama-sama dengan saya jemaat, kita mau katakan aku. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja dan segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah kata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja.
bersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umat-Nya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudus-Nya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kini saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kuasa salib-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Biar pengorbanan-Mu Tuhan membuat kami tetap kuat dalam Engkau Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, berikan hati yang terbaik. Biar firman itu boleh jatuh pada hati yang siap menerima firman Tuhan. Menjadi benih yang tumbuh subur, menjadi berkat. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira Tuhan, lebih dari yang kukira. Sebab pengorbanan yang Kau beri Bapa, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita nyanyikan dari awal. Ada tempat yang mulia Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku Tuhan, sebagai ganti dosaku. Yes Lord. Lebih dari yang kukira, pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan.
bagaimana dia disalibkan, mengingat bagaimana dia dirajam, mengingat darahnya yang tercurah buat menebus dosa kita. Pukulan, hantaman itu buat menebus dosa kita. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Biar kita boleh mengingat kuasa salib Tuhan. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita mau katakan, oleh karena salib-Mu, buka hati kita buat Tuhan. seluruh Milik Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Serahkan pada hamba. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami Bapa, bahwa kuasa salib-Mu memulihkan kami. Kami pulih dari hukuman dosa. Kami pulih dari kebutaan secara rohani. Karena kuasa salib-Mu yang membuatnya ya Bapa. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama beribadah untuk memperingati hari kematian-Mu. Bukan suatu hari kesedihan. Karena kami tahu Tuhan Engkau sudah bangkit dari kematian. Tetapi kami mau mengenang Tuhan apa yang Engkau sudah lakukan buat kami. Kami mau mengenangkan kasih-Mu yang ajaib dan heran. Kami dipulihkan oleh karena kuasa salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang ajaib dan heran. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Pada pagi hari ini biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu kami undang kuasa urapan-Mu akan memenuhi hati dan jiwa kami Tuhan. Memenuhi hamba-Mu. Sehingga Tuhan bukan hikmat manusia yang disampaikan. Tetapi benar-benar isi hati-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami yang mengerti apa yang menjadi keperluan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berikan hati, jiwa dan pikiran kami kepadamu untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Bersabdalah Yesus karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dia memberi kesempatan kembali kepada saudara dan saya untuk datang di dalam bait-Nya bersama-sama memperingati hari kematian Yesus. Saudara yang kekasih, barangkali banyak orang yang berpikir seperti yang ada di sekitar kita. Kenapa hari kematian perlu diperingati? Saudara, kita bukan memperingati kematian karena kesedihan, tetapi kita memperingati kematian sebab hanya melalui kematian Yesuslah, seperti nyanyian yang tadi kita katakan, jiwaku dipulihkan, hidupku dipulihkan, dan seluruh apa yang ada pada diri kita dipulihkan sehingga kita menjadi anak-anaknya yang diselamatkan. Luar biasa.
Tuhan dan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Saudara, pada pagi hari ini judul firman Tuhan adalah jangan lupakan kematian Yesus Kristus. Landasan atau ayat yang kita gunakan sebagai mengambil judul ini adalah di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Berkata demikian, sebab jikalau kita itu adalah saudara dan saya, ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas berkata bahwa saudara dan saya diperdamaikan. Kenapa kita diperdamaikan? Karena kalau kita tidak diperdamaikan, kita tetap tinggal di dalam dosa. Saudara, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Dan itu membuat keturunannya, saudara dan saya termasuk keturunan Adam dan Hawa, tidak bisa terbebas dari dosa. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut, maka maut itu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara kalau tidak diperdamaikan. Nah, diperdamaikan itu maksudnya apa? Saudara, kita diperdamaikan karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sejak saat itu manusia menjadi seterunya Allah. Saya dan saudara kalau tidak diselamatkan itu menjadi seterunya Allah. Seteru itu apa sih? Seteru itu adalah musuh Allah. Saudara, dan kalau kita menjadi musuh Allah sudah pasti kita tidak akan sampai ke surga. Kenapa? Karena kita adalah musuh Allah. Allah akan mengusir musuhnya. Allah akan memerangi musuhnya. Sebab itu kita tidak akan sampai ke surga. Tetapi firman Tuhan yang membuat hati kita tenang dan bersuka cita itu mengatakan oleh kematian anaknya. Siapa anaknya itu? Kita tahu semua. Yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Menggunakan tubuh dan darah seperti manusia. Hidup di dalam dunia ini seperti manusia pada umumnya. Dilahirkan dari perawan Maria seperti yang tadi kita ucapkan pengakuan iman GBI. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan sekarang telah diperdamaikan. Saudara dan saya telah diperdamaikan. Apa buahnya? Apa hasil dari diperdamaikan itu? Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Nah, ini saudara, oleh hidupnya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mati untuk selama-lamanya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mati seperti manusia. Kenapa dia harus mati? Karena dia menggunakan tubuh manusia. Tetapi setelah dia menggenapi semua rencana Allah, dia dibangkitkan dengan kuasa ilahi dan dia menjadi juru selamat buat saudara dan saya yang membuat kita ada jaminan diselamatkan di dalam Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita mau melihat mengapa kita harus mengingat dan mengenang kematian Yesus. Tolong diklik. Ya, mengapa? Orang bertanya, kenapa sih kau harus dikenang dan diingat? Saudara yang kekasih, perlu kita mengerti kenapa kita tetap harus mengingat dan mengenang kematian Yesus. Karena iblis musuh kita itu tidak senang kalau kita selalu ingat dan mengenang kematian Yesus. Kenapa sih seperti itu? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iblis mau supaya saudara dan saya melupakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau saudara dan saya melupakan pengorbanan Yesus di kayu salib, melupakan kasih Tuhan kepada saudara dan saya, melupakan semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, maka kita akan berkata, aku gak perlu Tuhan.
Kita akan berkata, oh aku bisa hidup seperti orang-orang yang lain yang ada di dalam dunia ini. Hidup dengan sembrono, hidup dengan sembarangan, hidup tidak berbeda dengan orang dunia. Itu yang iblis mau. Dan akibatnya apa? Akibatnya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya menjadi sia-sia. Kenapa tidak tercapai tujuan Yesus mati di kayu salib buat menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang iblis inginkan. Sehingga kita harus senantiasa berjaga-jaga di dalam hal ini. Kita harus senantiasa ingat dan mengenang akan kematian Yesus. Saudara, kemudian berikutnya adalah bahwa kematian Yesus itu mempunyai manfaat yang besar bagi manusia. Tadi di dalam surat kiriman Roma 5 ayat 10 kita mengerti salah satu manfaat dari kematian Yesus adalah kita diperdamaikan. Itu salah satu. Apakah hanya itu manfaatnya? Tidak, banyak manfaatnya kematian Yesus itu. Ya, saudara, tetapi tidak mungkin kita akan menguraikan semuanya. Nah, apa saja manfaat yang dimaksud? Ada beberapa. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-36. Perikopnya berjudul Yesus memberitakan kematiannya. Ayat yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Maka Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimanakah engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Maka kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan,
kita melihat sesuatu yang perlu kita perhatikan. Apa yang telah Yesus katakan melalui Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang Yesus sampaikan di situ. Dan itu memperlihatkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita manfaat dari kematian Yesus. Banyak yang bisa kita dapatkan dari perikop ini. Tetapi saya pada pagi hari ini akan membicarakan 4 hal saja berkaitan dengan kematian Yesus. Yang pertama adalah, tolong diklik. Yang pertama adalah bahwa kematian Yesus itu melahirkan orang-orang percaya. Kalau saudara lihat tadi di dalam Injil Yohanes 12 ayat 24, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, Yesus menggunakan perumpamaan benih gandum ini mengenai dirinya. Dirinya harus mati disalibkan. Kenapa? Itu akan melahirkan banyak orang-orang yang beriman kepadanya. Itu akan melahirkan banyak orang-orang yang percaya kepadanya. Itu akan membuat banyak orang-orang yang akan mengikut dia. Saudara yang kekasih, di antaranya saat ini orang yang percaya kepada Yesus. Saat ini orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Saat ini orang yang mengikut Yesus adalah saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12, kalau bisa tolong dibantu ditayangkan. Oke, saya akan bacakan ya. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tolong digarisbawahi, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepada saudara dan saya firman Tuhan katakan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara yang kekasih, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jangan salah, karena ada istilah menjadi anak-anak Allah. Kapan Allah melahirkan saya? Kapan Allah melahirkan saudara? Ada yang berpikir seperti itu. Kapan? Kapan ibu saya itu adalah Allah? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak demikian. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-13 saya, bukan diperanakan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Jelas. Saudara dan saya dilahirkan menjadi anak-anak Allah bukan karena hubungan seks antara seorang suami dengan seorang istri. Tidak. Tetapi oleh karena Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak, apapun juga jadi tidak? Jadi. Kita mengatakan tidak masuk di akal saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Nah itu menurut saudara. Menurut Allah mungkin aja karena Allah berkuasa melakukan segala perkara. Sebab itu jangan pikirkan Allah seperti kita memikirkan manusia. Kalau kita memikirkan Allah seperti memikirkan manusia, kita akan berkata enggak masuk di akal. Betul. Karena kita memikirkan Dia yang sangat-sangat maha kuasa, seperti memikirkan manusia yang kuasanya terbatas. Kita bisa gagal paham oleh karena hal seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu jelas firman Tuhan memberitakan saudara dan saya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara yang kekasih, di dalam hal ini kita harus mengerti
bahwa sebagai anak-anak Allah berarti saudara dan saya merupakan keluarga Allah. Satu waktu Yesus sedang mengajar, kemudian murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Yesus, itu saudara-saudaramu sedang menunggu di luar." Secara jasmani betul Yesus mempunyai adik-adik memang. Kita baca di dalam firman Tuhan seperti itu. Tapi adik-adiknya lahir oleh karena keinginan seorang laki-laki. Siapa itu? Yusuf sebagai bapak mereka. Dan dilahirkan melalui rahimnya Maria, jelas itu. Tetapi Yesus diperanakan oleh Roh Kudus. Sebab itu walaupun dia dilahirkan oleh perawan yang bernama Maria dari rahim yang sama, dia tidak sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Dia tidak sama seperti adik-adiknya yang lain. Kenapa? Dia diperanakan oleh Roh Kudus. Yesus ada dalam kandungan Maria karena karya Roh Kudus. Yesus lahir karena karya Roh Kudus. Adik-adiknya Yesus bukan lahir karena karya Roh Kudus. Adik-adiknya dikandung oleh Maria sebagai ibunya bukan karena karya Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga waktu Yesus ditanya, "Saudara-saudaramu menunggu itu di luar?" Yesus jawab apa? Yesus kembali bertanya, "Hah? Apa katamu? Saudara-saudaraku?" Dan disinilah yang perlu saudara tahu. Saudara-saudaraku adalah mereka yang apa di surga. Sebagai keluarga Allah, saudara dan saya punya kewajiban untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, ini satu pengertian yang dalam, ini satu pengertian yang harus kita ingat senantiasa melalui kematian Yesus, bahwa saudara dan saya adalah keluarga Allah dan punya kewajiban melakukan kehendak Allah selama kita hidup di dalam bumi ini. Saudara, kita juga harus mengerti bahwa Yesus menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Dan cara kematiannya merupakan cara yang mahal. Kita harus sadar akan hal ini. Karena kematian Yesus bukan suatu kematian yang wajar oleh karena sakit. Kematian Yesus bukan karena kematian yang wajar oleh karena virus. Tetapi kematian Yesus adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah merencanakan itu? Wah, itu perlu PA lebih dalam lagi ya. Kalau saudara mau tahu jawabannya, ya saudara harus ikut PA, pendalaman Alkitab. Harus itu kalau mau tahu seperti itu. Tapi dengan kita membaca Alkitab saja dengan teliti, ada orang membaca yang tidak menyimak, yang tidak mencoba mencari pengertian di dalamnya, itu saudara akan sulit untuk mengerti. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dengan menyimak baik dan kemudian mencari Tuhan ini maksudnya apa, itu kita akan mendapat jawaban di dalamnya. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau diklik, kematian Yesus merupakan pengorbanan yang tidak ternilai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-27, di sana dikatakan, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Yesus itu tahu bagaimana caranya dia akan mati. Caranya dengan cara yang luar biasa. Caranya dengan cara yang di luar seperti yang diterima oleh manusia biasa. Saudara, dan dia punya kebebasan. Selalu saya katakan, sebagai manusia kita punya kebebasan. Mau taat kepada kehendak Bapa di surga atau tidak. Demikian juga dengan Yesus. Yesus punya kebebasan walaupun dia adalah anak.
Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah juga memberi kebebasan kepada dia. Saudara yang kekasih, dia bisa memilih. Sebab itu, saudara tahu pada waktu di Taman Getsemani doanya pernah disampaikan oleh Pak Yakub di tempat ini. Bahwa Yesus berkata, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dengan kata lain, Tuhan kalau boleh, aku jangan mati dengan cara seperti inilah Tuhan. Mati terhormatlah. Kalau mati di salib itu kan enggak mati terhormat Tuhan. Tetapi ada rule of the game, ada aturan main yang Tuhan tentukan bahwa Yesus harus mati seperti itu. Karena itu adalah semacam, saya katakan semacam ya, itu bukan Allah bisa melakukan segala perkara. Semacam sesuatu kesepakatan. Tapi ini bukan kesepakatan antara Allah dengan iblis, tidak. Jadi saudara jangan salah menangkap. Ya. Saudara yang dalam Tuhan, karena Allah bisa melakukan segala perkara. Tetapi iblis karena dia tidak tahu bahwa dengan cara mati seperti itu yang dilakukan terhadap Yesus akan membuat banyak orang yang percaya kepadanya. Itu iblis tidak tahu. Sebab itu iblis bukan maha tahu. Saudara yang kekasih, kalau iblis tahu bahwa Yesus mati di salib akan membawa keselamatan bagi banyak orang, pasti iblis ganti rencana lah. Pasti. Nggak akan iblis itu membuat Yesus susah, sengsara, akhirnya sampai disalibkan, enggak lah. Mungkin Yesus dibuat sedemikian rupa supaya Yesus tidak mati di salib. Walaupun iblis pernah mencoba supaya Yesus jangan masuk di dalam rencana Allah. Saudara baca di dalam Injil Matius 4 bagaimana pada waktu itu iblis mencoba Yesus. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca ya, baik di dalam ayat 27 bagian yang terakhir, Yesus berkata, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tolong ditayangkan yang tadi lagi. Ya, saya sudah ganti belum ayatnya di situ ya. Oh sudah ganti, ya betul. Saya khawatir di dalam catatan saya ada coretan ini, tapi belum lihat di sananya udah diganti belum, sudah. Ya. Nah saudara lihat di ayat yang saya tulis di sana ya, betul enggak apa yang saya katakan? Saudara yang dalam Tuhan, waktu Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu, itu menunjukkan bahwa Yesus taat kepada kehendak Bapanya di surga. Saudara, ini mengajarkan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Kalau Yesus sebagai teladan kita, Yesus sebagai guru kita, Yesus sebagai Tuhan kita, itu taat kepada Bapanya di surga, bagaimana dengan saudara dan saya sebagai pengikut-pengikutnya? Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepadanya? Saudara, hal yang sama harus ada di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Kita tidak boleh hidup memuaskan kehendak daging. Kalau Yesus hidup menurut memuaskan kehendak daging, apa yang ditawarkan iblis dia terima. Iblis berkata, sembahlah aku, maka semua kekayaan, semua kemewahan, oh ini aku berikan kepadamu. Kok iblis bisa menawarkan seperti itu? Jangan lupa. Firman Tuhan berkata, iblis itu diberi kuasa di dalam dunia ini. Tetapi tidak di sana. Saudara, dengan kata lain, kalau saudara minta kekayaan sama iblis dikasih, pergilah ke Gunung Kawi. Saudara akan bisa mendapat kekayaan di sana.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah iblis. Dia punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, sebab itu kita tidak boleh hidup memuaskan kehendak daging, tetapi harus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya beribadah saat ini untuk memperingati kematian Yesus adalah dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Adalah dalam rangka memuliakan Tuhan. Saudara, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 itu berkata demikian. Sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah mau supaya saudara dan saya memuliakan Allah dengan tubuh ini. Hidup di dalam dunia ini bukan memuaskan hawa nafsu, kedagingan kita, tetapi adalah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan termasuk pekerjaannya. Saudara yang kekasih, bersaksi itu pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita lakukan itu. Melayani Tuhan itu adalah pekerjaannya. Tuhan mau kita melakukan itu. Berkhotbah itu adalah pekerjaannya. Tuhan mau kita melakukan itu. Jadi WL, pemain musik, menjadi operator multimedia dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara tidak digaji untuk melakukan ini semua. Saudara, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Sebab itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Memang tidak semua orang dipanggil untuk menjadi gembala. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi WL. Tetapi semua orang bisa bicara. Maksudnya apa? Bisa bersaksi. Bisa berkata-kata tentang bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kematian Yesus itu telah mengalahkan iblis. Kalau di dalam ayat 31 dari Injil Yohanes tadi, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini. Siapa dia? Iblis. Akan dilemparkan keluar. Apa itu arti dilemparkan? Dikalahkan, diremukkan, dihancurkan kuasanya. Saudara yang kekasih, sebab itu manusia sudah dibebaskan dari cengkraman iblis ketika Yesus mati di kayu salib. Hutang dosa sudah dibayar lunas. Saudara yang kekasih, ini yang perlu kita mengerti. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, dari cara kita hidup yang sia-sia. Saudara, dan kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak. Kenapa firman Tuhan menggunakan istilah perak atau emas? Karena emas dan perak adalah barang yang sangat diinginkan oleh manusia dan dianggap punya nilai yang sangat mahal di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan bukan dengan emas, bukan dengan perak. Saudara dan saya ditebus. Tetapi saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus pada waktu dia mati di kayu salib. Tercurah dari kepalanya yang bermahkota duri. Tercurah dari tangannya yang dipaku. Tercurah dari kakinya yang terpaku. Tercurah dari punggungnya yang dicambuk 40 kurang 1.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan darah itu darah yang mahal. Karena apa? Dengan darah itu ada jiwa yang selamat. Jiwanya siapa? Di antaranya adalah jiwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang keempat, yang terakhir. Kematian Yesus itu membuat saudara dan saya masuk ke surga. Ayat 32 di sana dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku telah menarik semua orang datang kepadaku. Menarik semua orang datang kepadaku. Datang kepada Yesus. Untuk apa datang kepada Yesus? Untuk dibawa ke surga. Loh, kok bisa begitu? Karena Yesus datangnya dari surga. Ketika dia menjadi manusia, dia hidup di dunia ini. Tetapi ketika dia kembali lagi kepada hakikat yang sesungguhnya, dia pulang ke surga. Saudara dan saya itu pasti selamat kalau terima Yesus di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, pada waktu di dalam Injil Yohanes 14, itu kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi, kemana aku pergi engkau sudah tahu jalannya. Murid-muridnya bertanya, kemana Tuhan? Kemana? Aku enggak tahu. Tetapi kemudian Yesus berkata, ini menjadi ayat yang terkenal. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Wah, saudara, ini sesuatu yang tidak bisa dianggap main-main ini. Untuk bisa sampai ke surga jalannya cuma satu, lewat Yesus. Saudara kalau mau ke Jakarta sekarang bisa lewat banyak jalan. Mau lewat jalan tol bisa. Mau lewat jalan Dan Mogot bisa. Mau lewat jalan tol yang sebelah sini lewat BSD bisa. Mau lewat Bogor bisa. Tetapi ke surga nggak bisa begitu saudara. Jalannya cuma satu menurut Injil Yohanes 14 ayat 6. Lewat Yesus Kristus. Saudara sebab itu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini yang harus kita yakini di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tolong diklik yang terakhir. Sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya perlu hidup dengan hati-hati. Kenapa sih hati-hati? Karena iblis senantiasa mau membawa kita kepada kehidupan yang lama. Dengan cara salah satunya kita lupa kepada pengorbanan Yesus. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena iblis selalu menggoda. Saudara dan saya itu digoda sama iblis. Iblis itu sudah dikalahkan sesungguhnya. Dia gak berani dekat-dekat sama kita. Gak berani saudara. Saya jamin deh, ada darah Yesus di dalam hatimu, dia enggak berani dekat dengan saudara. Sama seperti pada waktu orang Yahudi mau keluar dari negeri Mesir. Karena ada darah anak domba di ambang pintu rumah orang Yahudi, maka maut tidak berani mendekati rumah itu. Begitu juga saudara dan saya. Kalau ada darah Yesus di dalam hati kita, iblis tidak berani dekat dengan kita. Caranya gimana? Dia goda kita dari jauh. Dia goda saudara dan saya dari jauh. Supaya apa? Kita yang mendekati iblis. Iblis tidak berani mendekati kita. Seringkali kita tergoda, kemudian kita yang mendekati iblis. Saudara yang kekasih, sebab itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 ini merupakan kewajiban saudara dan saya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh untuk melawan iblis, bukan dengan mengikuti keinginan iblis. Tidak.
untuk melawan iblis bukan dengan kita memakai salib di dada kita, pasti iblis takut. Tidak, iblis tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Yang dia takuti darah Yesus yang ada di dalam hatimu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana kita mau punya iman yang teguh kalau kita tidak beribadah kepadanya? Bagaimana kita mau mempunyai iman yang teguh kalau tidak ada hubungan yang dekat dengan dia? Bagaimana kita mempunyai hubungan yang teguh kalau kita tidak berdoa kepadanya? Saudara yang kekasih, sebab itu mari lawan dia dengan iman yang teguh. Dan kita tahu maka kita akan mengalami kemenangan. Sebab itu jangan lupakan kematian Yesus. Ingat melalui kematiannya kita telah menjadi anak Allah yang dilepaskan dari cengkraman iblis. Dia jalan dan pintu keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Hingga ku masuk surga. Oleh darah Yesus. Sebentar, kemarin saya sudah kirim sama Pak William lagu yang ada bait 1, 2, 3. Diketik tidak itu? Diketik, ada? Ada ya? Oke, kita nyanyikan dari yang pertama. Pada kaki salibmu, pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima. Sinar bintang fajar terang yang
hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana kemampuan-Mu itu membawa manfaat di dalam hidup kami sebagai orang berdosa. Tetapi sekarang kami mengerti Tuhan, salah satu manfaat yang kami peroleh oleh karena kematian-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi orang yang berhak masuk di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kembali Tuhan, kami akan memperingati melalui perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu yang diperlambang dengan roti dan anggur. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan tolong mengampuni dosa dan kelemahan kami, supaya kami sungguh-sungguh dilayakkan dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus yang akan kami ambil pada pagi hari ini akan mendatangkan kekuatan iman di dalam diri kami. Dan dengan iman yang teguh, kami mempunyai kuasa untuk melawan iblis. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kuduskan umat-Mu semua Bapa. Kuduskan hamba yang melayani Engkau juga, Pak Frankie, Pak Yakub dan Pak Anton Tuhan. Juga Tuhan kuduskan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah. Roti dan anggurnya yang membuat kami selamat. Tapi iman kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Salibnya, salibnya, semuanya mulia hingga ku masuk surga.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus sudah ada pada kita masing-masing. Sebab itu pegang roti di tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Demikian juga pegang anggur di tangan kiri kita, letakkan pada dada kiri kita masing-masing. Lakukanlah dengan iman. Lakukanlah dengan mata rohani yang terpandang kepada Yesus. Lihat apa yang sudah Dia lakukan buat saudara dan saya. Dia tergantung di kayu salib. Bukan karena Dia adalah seorang pencuri. Bukan karena Dia adalah seorang pemberontak. Bukan karena Dia adalah seorang teroris. Tetapi Dia ada di sana karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia ada di sana karena Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Walaupun secara tubuh Dia harus menderita. Tetapi Dia tahu penderitaannya ini tidak sia-sia. Mendatangkan keselamatan buat saudara dan saya. Sebab itu ingat dan kenang kasih-Nya yang ajaib dan heran. Perjamuan kudus ini membuat kita akan senantiasa ingat kepada kasih Tuhan. Akan membuat kita kuat di dalam Dia apapun yang terjadi. Penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini belum sebanding dengan apa yang Tuhan alami ketika Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah pengajaran manusia atau pengajaran gereja. Tapi yang kita lakukan ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sekarang pegang cawan minuman di tangan kanan saudara. Cawan ini berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Darah yang membuat iblis lari daripadamu. Darah yang membuat saudara dan saya selamat di dalam Dia. Mari kita mau melakukannya dengan iman. Karena kita tahu ada dampak yang besar melalui perjamuan kudus ini. Bukan karena roti dan karena anggur. Tetapi oleh karena iman kita kepada Yesus. Itulah yang membuat kita tertolong di dalam Dia. Kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Holy, holy are you Lord.
nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin.